warnanya jadi putih itu aku. Wa ukida 'alan nari alfasanatin ukhra hatta iswaddat, dinyalain lagi 1000 tahun jadi 3000 tahun itu sampai warnanya iswaddat, sampai warnanya hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, hadirin hadirat channel YouTube Hafiz Akbar Official, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita alhamdulillah dalam channel kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu limpahan nikmat karunia Allah terlimpah pada kita semua. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis nomor 139, Ats-tsalisu wal 'ishrun, ya, an Adi bin Hatim qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bi syiqqi tamrah. Hadis ke-139, ya. Di sini dikatakan an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an, qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar, Nabi berkata ittaqun nar, takutlah kamu kepada neraka, walau bisyikkil tamratin, walaupun dengan menyedekahkan separuh kurma. Apa maknanya di sini? Yang pertama, ada dua perintah Nabi yang dipadu di sini. Perintah yang pertama, Nabi mengatakan ittaqun nar, takutlah kamu sama neraka. Karena begini, kalau Nabi udah perintah takutlah kamu sama neraka, yang pertama, yang dalam gambaran tasrihnya yang gampang itu, artinya kalau kita diperintah takut, artinya hal ini sangat membahayakan buat kita. Ya, kayaknya itu tuh di neraka udah sama sekali kagak ada enak-enaknya sama sekali. Itu yang terkait dengan neraka. Yang kedua, ittaqun nar. Ya, Nabi ini adalah orang yang takutnya hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tunduknya, patuhnya, taatnya sama Allah luar biasa. Tapi beliau ada perintah takutlah kamu sama neraka. Artinya apa? Karena di satu itu, yang namanya neraka itu yang paling ditakutkan adalah di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah murka dimanapun tempatnya, atau tempat memang itu yang sudah dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala, itu tempat yang paling dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, atau tempat yang paling kagak ada enaknya sama sekali di sisi kita. Yang kedua, yang ketiga, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan ukida 'alan nari alfasanatin ukhra hatta ihtamarat, wa ukida 'alan nari alfasanatin ukhra hatta ibyaddat, wa ukida 'alan nari alfasanatin ukhra hatta iswaddat. Ukida 'alan nari alfasanatin ukhra, dinyalain api neraka 1000 tahun, hatta ihtamarat, sampai merah warnanya. Wa ukida 'alan nari alfasanatin ukhra hatta ibyaddat, dinyalain lagi 1000 tahun, udah 2000, 1000 tahun nyala, nggak pakai dimati-matiin sama sekali, sampai merah warnanya. Ini yang masya Allah, ini api yang di rumah kita, yang nyalanya mati lagi, nyalanya mati lagi, nyalanya mati lagi. Ya, artinya yang nyalanya nggak selama-lamanya. Ini yang nyala mati kita pegang, panasnya luar biasa, masya Allah. Ingat dulu waktu pertama kali dikisahkan tuh api pertama kali dititipin di sini sama Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ngambil cuman 1 titik daripada api neraka jahanam. Ini api yang ada di dunia yang sampai saat ini nggak bakal habis sampai zaman Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad udah nggak ada, sampai kita hari ini nikmatin api yang kita lihat saat ini. Itu yang diambil setitik, yang dicucinya udah sampai ribuan kali, baru ditaruh di dunia. Kenapa? Karena kalau ditaruh di dunia langsung, apa yang terjadi? Nih dunia kepanasan jadi kecil-keciut nih dunia ini. Jadi itu yang setitik dicuci berkali-kali oleh malaikat Jibril yang baru disajikan buat kita ini. Ya andai kata tuh api kagak ada, nyari kita susah juga makan, mau ngapa-ngapain dan segala macam. Artinya
Ini api yang 1000 tahun yang udah nggak pakai dimatiin lagi. Hatta ihtamarut, sampai warnanya merah. Dalam hadis selanjutnya, wa ukida 'alan nari alfasanatin ukhra hatta ibyaddat. Dinyalain lagi 1000 tahun sampai warnanya jadi putih itu api. Wa ukida 'alan nari alfasanatin ukhra hatta iswaddat. Dinyalain lagi 1000 tahun jadi 3000 tahun itu sampai warnanya iswaddat, sampai warnanya hitam. Ya, ditanya sahabat, ya Rasulullah, hitamnya itu bagaimana? Kalailil muslim, kata Nabi, kayak malam yang gelap gulita. Itu malam yang kita nggak bisa lihat apa-apa kalau nggak ada penerang, nggak ada lampu, nggak ada segala macam. Artinya saking hitamnya dan luar biasa. Dan ini 3000 tahun dinyalain, yang nggak pakai dimatiin sama sekali, yang nggak pakai dipademin sama sekali. Wallahu a'lam, masya Allah. Jadi Nabi bilang, takutlah ente sama neraka karena dahsyatnya luar biasa. Ini orang dikatakan di Al-Quran, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum, nanti tatkala nadijat terbakar dia punya juluduhum, kulitnya, badalnahum juludan ghairaha, habis itu Allah badalin lagi, habis itu Allah ganti lagi kulitnya pakai kulit yang baru, juludan ghairaha liyazuqul azab, supaya azabnya itu makin dahsyat lagi. Artinya ini rasa ada di kulit kita. Ya, ini kalau udah di daging kagak ada rasanya. Allah bikin kita kebal, yang kita nerima siksaan aturan mati nggak mati-mati. Najidat juluduhum, ketika terbakar kulitnya, badalnahum juludan ghairaha, langsung Allah ganti, Allah badalin lagi dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul azab, supaya sangat dahsyat dia punya azabnya, masya Allah. Jadi ini yang paling mengerikan. Maka Nabi bilang, ittaqun nar. Ya, kata Nabi, takut deh ente sama neraka. Ente nggak kuat, ente nggak sanggup. Dan Nabi adalah orang yang dia itu ngelihat ke dalam neraka. Artinya dia tengokin neraka sampai dahsyatnya kayak gini, nggak sanggup nih umat kita kayak begini, masya Allah. Jadi ayuhal ibad, ittaqun nar. Itu perintah pertama. Yang kedua, perintah kedua adalah walau bisyikit tamroh. Ya, kita bisa halau tuh neraka walau bisyikil hamra, walaupun dengan segenggam kurma, walaupun dengan sebiji kurma. Ya, di sini dikatakan walaupun dengan separuh daripada kurma. Artinya kita bisa cegah itu semua dengan sedikit kebaikan yang kita kasih sama orang lain. Artinya kita perlu perhatian buat diri kita. Jadi nyegah kita masuk dari api neraka itu banyak. Ya, jangan sampai ente di dunia nggak pernah berbuat baik. Walau bisyikit tamroh, sedikit pun nggak ada sedekah yang bisa kita keluarin sama orang lain. Masya Allah, ini sedekah ternyata pahalanya gede. Perintah pertama Nabi bilang suruh takut sama neraka. Perintah kedua, walaupun ente sedekah dengan separuh kurma, ente bisa menghalau tuh yang namanya neraka. Masya Allah, ini gambaran buat kita punya peluang itu. Artinya, masa iya sih cuman separuh kurma aja kita kagak punya? Masa iya sih cuman buah yang udah dipotong dibelah dua kita kagak bisa? Cuman ngasih orang kita nggak bisa? Sedekah berbagi dengan yang lain nggak bisa? Ingat, sodako itu bukan milik orang kaya, bukan. Sodako itu bukan milik orang yang banyak hartanya, bukan. Sodako bukan milik orang yang dapat warisan. Sodako bukan milik orang yang dapat bonus segala macam THR dan lain sebagainya, bukan. Sodako adalah milik orang yang mau. Dia mau apa kagak bersodako, karena sodako dia nggak punya batasan seberapa besar dia harus ngeluarin hartanya dia. Jadi ada tawaran dari baginda Rasulullah SAW. Ya, satu, ente harus takut sama yang namanya neraka. Yang kedua, walaupun dengan sebiji korma, walaupun dengan separuh daripada korma. Dan di sini dikatakan wa fi riwayatin lahum, ada riwayat lain dikatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Ya, ma minkum, tidaklah kamu sekalian, ya, akan terjadi min ahadin, daripada satu orang di antara kamu sekalian, illa sayukallimuhu, melainkan dia akan berbicara rabbuhu kepada Tuhannya, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidaklah mereka salah satu di antara kamu sekalian illa sayukallimuhu, melainkan mereka akan ngalamin ngobrol dengan Tuhannya, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, yang antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala tarjuman, tidak ada penerjemah sama sekali. Antara dia sama antara Allah kagak ada penerjemah sama sekali. Ini gambaran buat kita.
kita bakal dihadapin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bayangin, nih kita udah dititipin sama Allah. Nih banyak-banyak nikmat yang Allah titip sama kita. Nih besok kita bakal ditanya nih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi kita pikirin, gimana nih pertanggungjawaban kita? Ya, ini ada orang kaya nih, ini ada orang banyak harta, nitip kita mobil, nitip kita motor, nitip kita harta, baik banget sama kita. Tahu-tahu kita hianat nih sama dia. Apa itu yang kebayang kalau kita ditemuin sama tuh orang? Di akhirat, dia berdua begitu, dihadepin yang selama ini kita cari nggak ketemu, ketemu di situ. Tuh yang mau kita bicarain apa? Dan kita besok bukan cuma sama orang, bakal dijumpa. Tapi kita bakal jumpa sama Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ente bakal dihadapin sama Allah, yang ente bakal ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Bainahu wa bainaha, antara dia sama Allah Subhanahu wa taala la bitarjuman, tidak ada penerjemah sama sekali. Artinya nggak ada orang satupun, hanya antum sama Allah Subhanahu wa taala. Nih muka kita Masya Allah, nikmatnya banyak, belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa berbuat. Ini apa ini yang ada di muka kita? Malu kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanzuru aymana, habis itu tuh orang lihat ke kanan. Dia nengok ke kanan, fala yara illa ma qaddama. Ya, pas dia nengok ke kanan, fala yara, maka enggak ada orang sama sekali. Waktu dia nengok ke kanan, dia enggak dapetin sesuatu pun kecuali apa yang dia kerjain. Dia nengok kanan, tuh amal dia di kanan tuh. Dia enggak temu orang satu pun, cuman amalan dia di koran. Habis itu wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Ya, dia dapetin apa-apa yang terbaik, dia nggak dapetin apa-apa yang dia lihat kecuali maqaddama, apa-apa yang terdahulu daripada amal-amalnya tuh dia lihat di situ. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa nar tilqa wajhi. Habis itu dia nengok kiri, dia lihat nggak ada sesuatu kecuali apa yang dia kerjain. Di kanan amalan dia kerjaannya, di kiri isinya juga tentang amalan dia kerjaannya. Jadi tuh waktu nggak ada amalan-amalan lain lagi. Masya Allah, ini Masya Allah nih, kita ngelihatnya luar biasa. Fala yara ilan nar tilqa wajhi. Setelah itu dia lihat di hadapannya, dia lihat ada neraka yang berkobar-kobar ila wajhi, persis ada di depan pandangannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita bakal dihadapin sama kondisi yang modelnya seperti itu. Yang jadi kita khawatir, ya Allah, apa yang selama ini Allah kasih buat kita nggak ada yang nggak enak, udah enak semuanya. Nikmat itu udah banyak banget, ngitung nggak bisa, ngembalin nggak bisa, gimana kagak bisa. Apa sih jadi permasalahannya? Sampai kayak begini, apa yang jadi nutup hati kita sampai kita nggak bisa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah, maka takutlah kamu sama neraka, kata Nabi, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebelah daripada kurma. Ini ada 4 hikmah yang dipetik dari hadis ini. Yang pertama, di sini ada perintah bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Nabi ngomongnya bisyikki tamrah. Ya kan, Nabi nggak ngomong walaupun dengan ada 1 ekor unta. Kalau 1 ekor unta, gimana kalau yang nggak bisa beli unta tuh Nabi? Bagaimana kalau yang segala macam? Nabi nggak ngomong tuh. Nabi bilang walau bisyikki tamrah. Walaupun nih kurma 1 dibelah 2, Masya Allah. Kayaknya orang punya kurma 1 gini hari lebih banyak deh. Ya bukan cuma 1 biji, tapi 1 bungkus, bahkan berbungkus-bungkus kita bisa. Atau kita punya duit yang lebih dari kita sekedar cuma buat beli 1 kurma aja. Jadi Nabi ngambil tolak ukur. Di sini katakan hikmah pertama, sedekah yang sesuai dengan kemampuan kita. Terus yang kedua, hiasin diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau biar jauh dari neraka, hiasin tuh. Yang ketiga, muamalah dengan lemah lembut. Ya, yang terakhir, ngucapin perkataan yang baik. Ini bagian-bagian yang terjadi daripada urusan jauhin neraka. Ya, takut ente sama neraka. Kalau ente muamalah dengan baik, ente nggak bakal punya musuh tuh, bergabung sama orang banyak. Ya, kalau ente ngucapin perkataan baik, belum tentu ente punya musuh. Ya, kalau ente punya sifat-sifat terpuji, ente bakal Allah jauhin dari hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi artinya takutlah ente sama neraka, jangan punya sangkut paut sama orang lain. Ya, biar kata sebanyak apapun jangan deh. Ya, jangan sampai ini ke bawah urusan kita, sampai ke akhirat ke bawah-bawah urusan-urusan yang wa'id, janji-janji segala macam. Yang kedua, pesan dari hadis ini adalah kedekatan Allah sama hambanya di hari kiamat itu fabainahu, antara dia dan Allah yang gak pakai hijab. Ini semua hamba bakal dihadapin sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, di situ nggak ada perantara, di situ nggak ada penerjemah. Maka dari itu hendaklah orang beriman senantiasa berhati-hati agar nggak melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena ente bakal ditanya sama Allah tentang perintahnya. Karena ente bakal ditanya tentang kok bisa ente ngerjain larangan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, sepatutnya seorang jangan meremehkan yang namanya sedekah. Biar kata kecil juga, tadi kata Nabi bisa ngejauhin kita itu dari neraka. Biar katanya cuman separuh daripada kurma. Jangan bilang, ya ente mah cuma bisa ngasih segitu. Nih lihatnya aneh nih. Kalau cuma segitu orang kagak kenyang. Lihat, ente ngasih makan, minumannya dikasih juga, duitnya dikasih juga. Dia orang kagak mampu semua. Jangan remehin orang-orang yang bisa bersedekah dengan model kayak begitu. Kenapa? Biar kata kecil, dia bisa nyingkirin daripada api neraka. Bil ikhlas niat. Yang penting ikhlas niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penetapan sifat al-kalam, ucapan bagi Allah dengan hambanya tanpa perantara nanti di yaumil qiyamah. Karena kita bakal jumpa sama Allah, man kana yarju liqa'a rabbih. Orang bakal jumpa sama Allah Subhanahu wa taala selama dia berbuat amal soleh, selama dia nggak pernah musyrik sama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, ini hikmah terbesar buat kita. Kita yang paling takut kalau dihadapin sama Allah Subhanahu wa taala. Ngeri kita. Ya, kecil banget nih hamba kalau berhadapan sama Rabbul Alamin. Nauzubillah min dzalik. Dan bakal ditanya tentang terkait apapun amalan-amalan kita. Maka pesan Nabi, takut sama neraka. Takut ente berhadapan nanti sama Allah. Yang terakhir, walau bisyikil tamrah, walaupun dengan separuh daripada kurma. Mudah-mudahan yang sedikit menjadi manfaat buat kita. Mudah-mudahan kita selalu berikan afiat, memberikan ilmu yang nafi', dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.